Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Sudiono, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sampang. Video ini adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya dibimbing oleh fasilitator hebat Ibu Siti Animaya Sulhah SSN MPD MSc dan pengajar praktik hebat Bapak Dede Rijali Nur Latif SPD SD. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata. Aksi nyata ini berjudul pengenalan konsep inti dan penerapan budaya positif di SDN Samaran 1. Latar belakang. Budaya positif sangatlah membantu mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Konsep-konsep yang ada dalam budaya positif sangat berpihak pada murid dan memberikan win-win solution terhadap permasalahan yang terjadi melalui segitiga restitusi. Namun belum semua warga sekolah, terutama guru, memahami tentang budaya positif. Oleh karena itu, perlu diadakan diseminasi tentang budaya positif di satuan pendidikan ini. Tujuan dari aksi nyata ini adalah meningkatkan pemahaman warga sekolah akan pentingnya budaya positif, meningkatkan motivasi intrinsik murid melalui pembentukan keyakinan kelas, meningkatkan pelayanan pendidikan yang ramah dan berpihak pada murid, dan membudayakan penerapan segitiga restitusi di satuan pendidikan untuk menangani permasalahan yang terjadi pada murid. Adapun tolok ukur dari aksi nyata ini adalah terlaksananya diseminasi budaya positif di satuan pendidikan, terlaksananya keyakinan kelas di satuan pendidikan, terwujudnya kolaborasi seluruh warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, terlaksananya penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid di sekolah. Berikut adalah lini masa kegiatan dari aksi nyata ini. Dukungan yang dibutuhkan dalam pembuatan aksi nyata ini adalah: pertama, akses ke seluruh warga sekolah, siswa, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah akses pada sarana dan prasarana sekolah. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi pengenalan konsep inti dan penerapan budaya positif di SDN Samaran 1. Selamat menyaksikan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan waktu dan tempat untuk kita berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi implementasi budaya positif melalui keyakinan kelas di UPTD SDN Samaran 1. Selanjutnya selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman keterangan. Semoga apa yang beliau sampaikan atau beliau membawa kepada kita semua menjadi penerang bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin. Yang terhormat Kepala Sekolah UPTDN SDN Samaran 1, yang kami hormati peserta diseminasi yang berbahagia, dengan senantiasa mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perkenankan acara diseminasi budaya positif bertempat di UPTD SDN Samaran 1 pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 kita mulai.
Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita pagi hari ini. Yang pertama yaitu acara diawali dengan pembukaan, kedua kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala UPTD SDN Samaran 1 sekaligus pembukaan diseminasi budaya positif secara resmi. Yang keempat acara inti yakni diseminasi budaya positif, dan yang kelima yaitu menutup. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita mulai acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya kami persilakan kepada Kepala UPTD SDN Samaran 1 Ibu Pompio Wahyu Trisiraningsih SPD untuk memberikan sambutan. Kepada beliau persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SDN saya Samaran 1, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sampang dan seluruh anggota yang hadir. Puji syukur kami panjatkan, yang mana sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, yang selalu dalam lindungannya. Atas kesempatan berkumpul pada pagi ini dalam acaranya diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sampang di UPTD SDN Samaran 1. Acara ini menjadi momen berharga untuk menyaksikan upaya nyata calon guru penggerak dalam mengimplementasikan budaya positif di lingkungan pendidikan kita. Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah untuk bertukar gagasan dan pengalaman demi peningkatan kualitas pendidikan. Saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tinggi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya acara ini. Semoga hasil
diseminisasi ini aksi nyata budaya positif dan tidak hanya bermanfaat bagi pendidikan di Kabupaten Sampang, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Terakhir, marilah kita bersama-sama menjaga semangat dan komitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, karena pendidikan adalah investasi terbaik kita untuk di masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara resmi kegiatan Dominisasi Budaya Positif hari ini, marilah saya buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Demikianlah sambutan dari Kepala UPTD SDN Samaran 1 sekaligus sebagai pembuka pada acara pagi hari ini. Sembari mempersiapkan diseminasi, marilah kita istirahat sejenak. Hadirin yang berbahagia, kami persilakan sambil istirahat dipersilakan menikmati hidangan yang ada. Dipersilakan kuk-kuknya. Hadirin sekalian, inilah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan sepenuhnya oleh narasumber, yaitu Bapak Sudiono SPDSD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Mohon izin untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saya ada kolam, sayang sekali tidak ada ikannya. Bagi teman-teman yang menjawab salam, saya doakan banyak rezekinya. Bapak Ibu sekalian, kami di sini akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Materi ini saya terima selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa pertama kali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kegiatan ini. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan bimbingan beliau kita sebagai umatnya bisa menikmati alam yang terang benderang. Mohon izin untuk menyampaikan materi.
Ada 6 materi yang akan kita bagikan atau akan kita ulas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, restitusi. Maksud saya adalah posisi kontrol guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Kalau kita mendengar disiplin, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu sekalian? Kita seringkali mendengar kata disiplin. Disiplin waktu, disiplin seringkali kita ucapkan kata disiplin. Apa yang terlintas dalam benak kita kalau kita mendengar kata disiplin? Mungkin ada yang mau berpendapat. Bapak Sofyan mungkin mau berpendapat, silakan. Ya, terima kasih Pak. Kalau kita mengarah ke kata disiplin, menurut saya itu adalah niatan kuat dari kita untuk tetap atau teguh menuju tujuan yang akan kita tuju dengan menjalankan segala peraturan atau tata tertibnya. Demikian Pak Eno. Terima kasih. Terima kasih, jawaban yang bagus. Mungkin ada yang lain yang mau berpendapat. Bagus, silakan. Menurut saya, disiplin itu yaitu seseorang yang mentaati segala aturan, baik itu yang bersifat diperintah atau non diperintah. Itu aja. Terima kasih. Silakan. Menurut saya, disiplin adalah sikap atau perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Terima kasih, jawaban yang bagus. Saya akan memulai dengan sebuah cerita. Yang cerita ini dialami oleh seorang ahli dari Amerika. Beliau mengadakan penelitian. Pada saat itu beliau mengumpulkan anak-anak sekolah untuk masuk ke kelas. Kemudian setiap anak diberikan satu permen, tetapi tidak boleh langsung dimakan. Harus menunggu waktu selama 15 menit. Setelah 15 menit boleh dimakan. Nanti yang hasil
akan diberi 2 permen. Ternyata dari penelitian tersebut hanya 1/3 yang berhasil untuk menahan tidak makan permen sebelum 15 menit. Ada yang sudah mendekati akhir waktu, ternyata gagal dan makan permen. Kemudian ahli tersebut setelah 30 tahun meneliti lagi anak-anak tersebut yang tentunya sekarang sudah menjadi orang yang dewasa. Ternyata setelah diteliti, dari 1/3 anak-anak yang berhasil menahan diri untuk tidak makan permen sebelum waktu yang ditentukan, kebanyakan menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil dalam hidupnya. Kemudian yang gagal, kebanyakan mereka hidupnya kurang sukses. Dari penelitian tersebut, maka peneliti tersebut mengambil kesimpulan, ternyata menahan diri dari apa yang telah ditentukan bisa berdampak positif dalam kesuksesan seseorang. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan untuk materi selanjutnya, saya akan flashback sedikit tentang tujuan dari pendidikan Indonesia. Pada saat ini kurikulum Merdeka sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Tentu semua orang kenal dengan foto ini. Ibu kenal dengan foto ini? Ki Hajar Dewantoro, ya betul sekali. Kalau kita mengingat atau mengenal Ki Hajar Dewantoro, kita mengingat tentang trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan yang sudah kita kenal sejak dulu kita belajar, yaitu yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Jadi artinya ing ngarsa sung tulodo itu di depan kita sebagai pendidik memberikan teladan. Kemudian ing madya mangun karso, di tengah kita membangun motivasi. Kemudian tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan.
Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, memberikan pengertian tentang pendidikan, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara dalam pidato penerimaan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada tahun 1945 dalam 60 tahun Taman Siswa, beliau menjelaskan bahwa pendidik dalam menuntun kodrat anak didik diibaratkan seperti petani dan tanaman. Jadi pendidikan ini diibaratkan seperti petani dan tanaman. Kita sebagai pendidik yaitu sebagai petani, kemudian murid sebagai tanaman. Seorang petani menanam benih-benih seperti padi, jagung, kedelai dan sebagainya, agar bisa tumbuh dengan baik. Akan tetapi petani tidak akan bisa mengubah kodrat dari benih-benih tersebut. Maksudnya, bila menanam padi, petani tidak mungkin bisa mengubah padi tersebut tumbuh menjadi jagung. Begitupun sebaliknya. Jadi agar tumbuhan yang ditanam oleh petani tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, tugas petani adalah memberikan pupuk, menyiram, kemudian yang lain mengemburkan tanah. Tentu kalau memberikan pupuk, menyiram, tentu disesuaikan dengan karakteristik dari tanaman tersebut. Pak Tani tidak bisa seenaknya memberikan air ke tanaman dengan misalnya dengan air gula, tentu tidak akan tumbuh menjadi baik. Jadi kita sebagai petani memberikan perawatan yang sesuai dengan karakteristik dari tanaman tersebut. Begitu juga kita sebagai guru, sebagai pendidik, tentu kita mengenal bahwa anak didik kita terlahir dengan karakteristik yang berbeda-beda, dengan keunikan masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik yaitu memberikan pelayanan pendidikan dengan
sebaik-baiknya agar peserta didik bisa tumbuh dan berkembang sesuai yang dibutuhkan. Baik Bapak Ibu, kayaknya ngantuk semua ini. Kita akan bermain dulu aja. Mohon untuk berdiri. Silakan Bapak Ibu berhadap-hadapan. Anda adalah yang A, silakan dipilih yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan. Jadi salah satu mengepalkan tangan. Salah satu mengepalkan tangan. Sudah? Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya barang tersebut untuk kehidupan Anda. Tugas Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka tangan. Jadi yang mengepalkan tangan berusaha untuk mempertahankan barang yang digenggamnya. Kemudian yang B, silakan berusaha, boleh dengan rayuan, boleh menggelitik, boleh dengan intimidasi atau ancaman, agar teman Anda A mau membuka kepalan tangannya. Silakan dimulai. Silakan dengan cara dirayu. Boleh dirayu, boleh digelitik. Silakan kalau mau dikasihkan, terserah. Tak buka boleh, buka enggak. Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Apakah ada yang mau memberikan barang berharga tersebut?
Tidak ada. Ada yang memberikan barang tersebut? Tidak ada. Pak Sofyan bagaimana? Masih tetap di Perta? Coba saya mau dengar alasannya. Alasannya saya tidak memberikan yang barang berharga yang sudah saya pegang karena barang tersebut atau hal tersebut adalah sangat berguna bagi saya. Seandainya barang tersebut pindah tangan, kemungkinan atau pemikiran saya kemungkinan hal tersebut bisa tidak berguna lagi bagi orang lain dan saya sendiri tidak akan mendapatkan nilai positif dari hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Sugeng. Silakan untuk duduk kembali. Jadi sebenarnya kegiatan tersebut kita belajar tentang kontrol. Kita mau melakukan sesuatu atau tidak itu tergantung dari kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tadi Bapak Sofyan tetap mempertahankan barangnya untuk tidak diberikan kepada orang lain. Mungkin ada yang diberikan, itu juga tergantung dari keinginan kita sendiri, bukan dari keinginan orang lain. Kalau kita mau memberikan, yaitu dari keinginan kita. Bapak Ibu sekalian, Dr. William Glasser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah guru mengontrol murid. Padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid jika murid tersebut tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid tersebut. Kemudian yang kedua, adalah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Menurut teori kontrol, semisal bujukan dan nasihat, jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Kemudian yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya, dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Kemudian yang keempat, orang memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing menurut teori kontrol.
Bapak Ibu, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang disiplin positif. Saya pernah melihat seorang anak atau murid masih dengan pakaian seragam, mereka naik sepeda berboncengan sampai 3. Jadi satu yang mengemudi, 2 anak membonceng. Alasannya kenapa? Mungkin karena tidak ada yang mengawasi. Kemudian karena tidak ada polisi. Jadi seperti itulah kenyataan. Salah satu potret yang bisa kita lihat bahwa disiplin itu bisa ditegakkan kalau ada yang mengawasi. Sebelum kita lanjutkan untuk ke ranah yang lebih lanjut lagi, di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pertanyaan yang ketiga atau pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Dari pernyataan tersebut, nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Menurut pendapat saya, hukuman bukanlah hal yang dapat mendisiplinkan anak. Mungkin dengan cara-cara yang lain. Boleh kita mendisiplinkan anak dengan cara mendidik, mulai dari disiplin bangun tidur, disiplin berangkat ke sekolah, disiplin makan dan tidur tepat waktu. Dan kita tidak boleh menghukum anak itu dengan cara-cara fisik, gitu aja, menghindari hukuman fisik. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Mas Agus. Mungkin ada yang mau atau punya pendapat yang lain, saya persilakan. Kalau begitu kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Silakan Bapak atau Ibu yang mau berpendapat.
saya, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak, karena kita bisa membiasakan dari TK misalnya, dari anak usia dini kita biasakan menghukum anak dengan positif. Jadi anak kan kebiasaan, jadi bisa meningkatkan disiplin anak dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Setelah tadi pendapat dari Bu Nurul, mungkin ada yang berpendapat lain, silakan. Monggo Pak Agus. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, terus kemudian membersihkan halaman. Dengan cara-cara seperti itu mungkin anak akan terbiasa dalam melakukan hal-hal yang positif, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Seandainya kita memberikan hukuman, misalnya dengan kita menyuruh anak untuk membaca, misalkan kita berikan buku, kemudian kita suruh anak tersebut untuk membaca. Kira-kira anak tersebut mau membaca ini karena apa? Apakah karena takut? Apakah memang dari keinginan dari anak tersebut? Bisa karena takut atau terpaksa. Berarti bukan dari keinginannya sendiri atau bukan dari motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ya, terima kasih. Menurut saya memberikan penghargaan itu sangat-sangat memotivasi belajar anak. Karena apa? Dengan kita memberikan suatu penghargaan, misalnya hanya dengan kita bilang bagus, kamu bagus, itu dalam diri anak itu akan tercipta suatu sikap bahwa saya dihargai, saya mencapai sesuatu. Mungkin untuk selanjutnya saya akan lebih untuk mencapai sesuatu tersebut, untuk lebih baik dari ini. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, jawaban yang luar biasa dari Bapak Sufyan. Coba kita lihat lagi. Misalkan kita memberikan penghargaan berupa hadiah kepada anak didik kita atau kepada anak kita, karena anak tersebut sudah berhasil mengerjakan tugasnya. Mungkin itu akan meningkatkan motivasi untuk belajar lebih baik lagi. Tetapi jikalau kita tidak memberikan penghargaan, tidak memberikan hadiah, apakah anak tersebut akan tetap termotivasi atau malah menurun motivasi belajarnya? Menurut saya, apabila seseorang melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, pasti akan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu sudah pasti. Tapi penghargaan itu belum tentu berupa barang. Bisa jadi cuma senyuman atau apa ya, mimik wajah atau raut wajah dari seorang itu
memperlihatkan kepuasan atau kesenangan terhadap hasil karya seseorang itu sudah merupakan penghargaan, dan anak tersebut atau yang bekerja tersebut akan merasa, Pak, dari wajah orang yang di depan aja pasti merasa, oh ini senang atas hasil kerja saya. Itu untuk anak atau orang yang mendapatkan penghargaan. Sedangkan untuk anak-anak yang lain di sekitarnya, Pak, mungkin akan mendapatkan motivasi dari dirinya, ingin seperti mereka yang sudah mendapatkan penghargaan dari orang lain. Terima kasih. Terima kasih, jawaban yang bagus. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih dapat mengontrol diri ke arah diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan pujian atau hukuman. Itu salah satu atau beberapa dari dampak adanya disiplin positif. Sebelum kita lanjutkan ya untuk materi yang berikutnya, biar lebih semangat, kita akan bermain-main sebentar biar tidak ngantuk. Mohon izin sebentar. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Siap Bapak Ibu? Silakan ikuti ini. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak TK. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, lutut digoyang-goyang, 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 diputar-putar, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, lutut digoyang-goyang, 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 terputar di atas, terputar
itu terputar diputar ke kiri. Diputar-putar tangan, diputar-putar kamu, diputar-putar pegangan lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar tangan, diputar-putar pegangan bahu, tangan diputar-putar tangan lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar pas, diputar-putar, 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 diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Terima kasih. Bapak Ibu, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang teori motivasi perilaku manusia. Yang nomor 1 di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ini berarti kira-kira motivasi ini dari diri sendiri atau dari luar? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah begi muntahe lakoni wah gigiri. Misalnya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira ini motivasi timbul dari diri sendiri apa dari luar? Apa karena
dari luar, karena misalnya karena adanya hukuman atau perasaan yang tidak nyaman kalau tidak melakukan, bukan dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kira-kira motivasi dari mana ini? Dari karena adanya imbalan. Mungkin kalau tidak ada imbalan, kita tidak akan melakukan atau melaksanakan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Bapak Ki Hajar Dewantara memberikan suatu ulasan. Di sini adalah kata merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang restitusi. Apakah itu restitusi? Di sini disebutkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah restitusi adalah merupakan tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kenapa kita mengambil kata atau kalimat keyakinan kelas? Mengapa tidak pakai peraturan kelas saja?
apakah ada perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Monggo silakan berpendapat. Terima kasih. Menurut saya keyakinan dan peraturan itu sangatlah berbeda. Kalau kita merujuk kepada keyakinan, berarti itu berangkat dari dalam diri kita sendiri, bahwa kita mau dan harus dan pasti akan menuju apa yang sudah menjadi keyakinan kita, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya timbal balik seperti hukuman dan hal-hal negatif lainnya. Sedangkan kalau peraturan itu menurut saya adalah sesuatu yang harus dilakukan karena adanya kesepakatan, walaupun kita tidak mau dari dalam diri kita sendiri. Dan peraturan itu ada dampaknya apabila kita tidak melaksanakan atau mentaati, akan ada imbasnya, yaitu adanya suatu hukuman yang mungkin hukuman itu bisa berakibat baik bagi kita ataupun bisa berakibat buruk. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk jawaban Pak Sugeng. Jawaban yang luar biasa. Jadi kenapa kita mengambil kata keyakinan, bukan mengambil peraturan? Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Sugeng, bahwa keyakinan kelas itu kita buat atau kita sepakati antara guru dengan murid. Jadi guru dan murid bersama-sama sebelum ajaran baru atau ajaran baru dimulai, biasanya kita membuat keyakinan kelas. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid kita, keyakinan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Jadi nanti dari berbagai pendapat dari anak-anak didik kita, nanti kita saring menjadi beberapa kalimat yang akhirnya disepakati untuk menjadi suatu keyakinan kelas yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, membuat kesepakatan kelas itu secara bersama-sama antara guru dengan murid, berbeda dengan peraturan. Peraturan biasanya dibuat oleh orang yang mempunyai otoriter tertentu, tidak dibuat secara bersama-sama. Misalkan peraturan sekolah, tentu yang membuat bukan murid, murid tinggal menjalankan. Dan apabila tidak menjalankan, biasanya nanti akan mendapatkan sanksi berupa hukuman atau konsekuensi. Keyakinan kelas atau sekolah
itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami serta harus diterapkan di sekolah atau di kelas. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Ada 3 elemen dari restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu mungkin paham atau barangkali sudah pernah melaksanakan praktek restitusi secara sadar ataupun tidak. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan, meskipun mungkin hanya dalam satu sisi saja, misalkan tentang validasi tindakan yang salah, atau yang pertama tentang menstabilkan identitas. Kira-kira ada yang paham enggak tentang segitiga restitusi? Belum, baik. Jadi segitiga restitusi itu adalah satu cara dari seorang guru untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan yang dialami oleh murid. Misalkan kita mendapati murid kita sering terlambat, atau mungkin murid kita yang suka makan di dalam kelas, yang sebenarnya hal itu tentu tidak diperbolehkan. Jadi kita sebagai guru akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yaitu menggunakan segitiga restitusi. Kalau kita lihat sisi yang pertama, di situ ada menstabilkan identitas. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dalam hal ini, misalkan anak didik kita melaksanakan hal yang salah, kita bisa memanggil daripada murid tersebut, kemudian kita ajak untuk berbicara. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Kita akan sebagai guru akan mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau kita bisa juga mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus,
apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik seharusnya kita menyelesaikan masalah daripada anak didik kita itu dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menyakiti anak. Jika anak didik kita berbuat salah, maka kita dalam melakukan restitusi di situ ada yang namanya validasi kebutuhan. Ini akan membantu siswa di basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic need, apa itu power, freedom, love, atau fun dan survival. Jadi misalkan kita mendapati anak didik kita yang mengambil barang temannya, misalkan makanan atau pensil dan sebagainya. Di situ sebenarnya anak tersebut sedang melakukan untuk memenuhi kebutuhannya, seperti power atau kekuatan. Jadi pada dasarnya manusia itu membutuhkan kekuatan, atau freedom, kebebasan, love atau kasih sayang, fun atau kesenangan, dan survival. Survival itu adalah untuk tetap bertahan hidup. Sebagai guru kita bisa mengatakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa yang kamu bisa lakukan dengan lebih baik besok lagi? Kemudian sisi yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi setelah anak tersebut menyadari akan kesalahannya, maka kita akan menanyakan keyakinan supaya anak tersebut sadar akan apa yang telah dilakukan. Di sini guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Misalkan anak tersebut makan di kelas, padahal di kelas tersebut keyakinan kelasnya tidak makan di luar kelas. Kalau di dalam kelas kan berarti tidak boleh. Atau kelas yang ideal itu seperti apa? Kalau kita sebagai murid tidak melaksanakan keyakinan kelas, apakah kelas itu sudah ideal atau belum?
Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira materi sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.